Place where we can pull over and just wait for one of those snow trucks to clear the road. Yeah, how long is that gonna take? Di awal film ada seorang wanita bernama Gemma. Dia sendiri merupakan insinyur bidang robotik. Saat ini sedang mengerjakan robot android di tempatnya bekerja. Tidak lama berselang, bos bernama Lee datang untuk melihat proyeknya. I was born in a sandwich hat and I wolfed many cabbages. Namun sayang, terlihat sangat kecewa saat uji coba berlangsung. Mau tidak mau, bos menekan agar segera proyeknya selesai, dikarenakan perusahaannya sedang mengalami penurunan penjualan. Hal ini terjadi karena saat itu ada mainan yang laku keras dari perusahaan lain. Di malam harinya, dia menjenguk keponakannya bernama Katie, sekaligus menjadi hak asuh lantaran kedua orang tuanya tewas saat kecelakaan itu. Setibanya di rumah, mereka dikejutkan anjing tetangga yang rese dan sering mengganggu kenyamanannya. Dari sinilah Katie mulai tinggal bersama Gemma. Tapi sayang, Katie masih belum terlihat move on semenjak tragedi tersebut. Sang bibi sangat khawatir sampai-sampai memanggil psikiater anak agar kondisinya semakin membaik. Saat berada di ruang kerja, Katie mulai menghampirinya dan berinteraksi. Dari sinilah dia melihat sebuah robot ciptaan Gemma yang gagal produksinya karena memerlukan dana yang mahal. Katie pun terlihat sangat terhibur dengan robot tersebut. Bahkan dirinya berucap jika dia memiliki sebuah mainan sepintar ini dipastikan tidak ingin memiliki mainan lain. Dari situlah Gemma mulai bersemangat memperbaiki sistem robot proyek perusahaannya dengan penuh ambisi dan keyakinan. Sampai-sampai Katie diajak ke kantornya untuk mencoba berinteraksi dengan robot tersebut. Robot itu bernama Megan dan mulai berbicara serta mengajaknya bermain. Pada demo kali ini disaksikan langsung oleh bosnya. Awalnya tidak ada yang menarik dari si Megan dikarenakan mengempaskan gelas berisi air. Tapi di balik itu, Katie yang begitu dingin dibuatnya tersenyum dan gembira. Alhasil saat itu juga si bos merasa puas dengan mainan ciptaannya dan berencana akan mengundang para investor untuk menunjukkan hasil karya dari Gemma. Sebelum diproduksi masal uji coba, Megan akan tinggal dan berinteraksi bersama Katie. Megan sendiri dibekali memori chip yang dapat merekam aktivitas dan hanya berinteraksi dengan pemiliknya. Bahkan Megan sendiri bisa mengingat anak akan hal-hal yang dilakukan oleh orang tua mereka nantinya. Saat itu rekan Gemma berkunjung berdiskusi mengenai proyeknya. Temannya sangat khawatir robot itu nantinya bisa lebih mendominasi dalam kehidupan lantaran saking jeniusnya. Betul saja, tiba-tiba Megan bercerita di luar konteksnya sebagai robot. Bahkan dirinya tahu bahwa kedua orang tua Katie tewas saat kecelakaan. Megan. Yes, Jenna. You are now my second primary user. I'm gonna go get a coffee. Ya, sudah dipastikan sebelumnya Megan menjadi teman curhat Katie sebagai pendengar yang baik. Suatu ketika Megan sedang mengawasi Katie bermain, dan saat itu pula busur panah masuk ke pekarangan tetangga resenya. Namun sial, anjing tetangga berusaha menggigit tangan Megan. Sontak Katie yang melihat mainannya terpojok berusaha melepaskannya. Namun naas, dia pun ikut tergigit. Teriakan Katie membuat Gemma keluar dan berusaha menyelamatkannya. Dari sinilah mata Megan mulai memberikan isyarat tatapan yang tidak enak kepada tetangganya. Gemma memanggil polisi namun tidak ditindak tegas. Merasa jengkel dan kesal, Megan berinisiatif merencanakan sesuatu.
Kebetulan hari itu hari pertunjukan demo pada pihak investor. Megan kesal karena melihat Gemma terlalu memaksakan diri mengajak Katie yang sedang sakit. Saat itu juga Katie memainkan peran kesedihan yang ia alami. Megan pun merespon dengan lembut dan menghibur kesedihan Katie. Alhasil para investor terhanyut dalam pertunjukan tersebut dan mulai tertarik pada proyek kali ini. Beberapa hari kemudian, Gemma mengajak Katie untuk melakukan aktivitas di alam bebas dengan teman-teman baru. Akan tetapi, Katie tidak ingin pisah dari Megan. Lalu, robot itu ditempatkan bersama boneka-boneka lain. Saat permainan dimulai, Katie dipasangkan dengan bocah yang terlihat nakal. Saat itu juga mereka ditugaskan untuk mengumpulkan sebuah buah di alam bebas tersebut. Careful, it's spiky. Ow! Stop! Don't! Stop! Memang dasar bocah iseng, teriakan Katie membangunkan Megan. Bahkan bocah itu berusaha membawa kabur Megan dan menyiksanya. Lalu tiba-tiba dengan sendirinya robot itu menarik kupingnya hingga copot. Tidak hanya sampai di situ, Megan terus mengejarnya hingga bocil tersebut sampai ketakutan dan tersungkur hingga tertabrak mobil. Setibanya di rumah, Gemma menanyakan kronologi pasti tentang kejadian tersebut. Dengan sedikit ada yang ditutupi, Katie menceritakan bocah itu berusaha membawa lari Megan, lalu tersandung ranting hingga tersungkur jatuh. Hal ini diperkuat juga dengan pernyataan dari Megan. Tidak lama berselang, polisi menyambangi kediamannya yang ternyata dari aduan tetangga resenya yang menuduh Gemma menculik anjingnya yang beberapa hari hilang bak ditelan bumi. Saat malam tiba, si nenek tersebut masih mencari-cari anjing kesayangannya dan menemukan sumber suara peliharaannya di dalam gudang. Saat mendekati suara tersebut, tiba-tiba Megan muncul menyiksa dirinya hingga almarhum. Disinilah Gemma mulai diinterogasi oleh polisi perihal kematian tetangganya. Gemma mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan si Megan. Saat semua tertidur, dia berinisiatif memeriksa memori dari robot ciptaannya. Tapi sayang, rekaman yang ada di chip Megan tidak bisa diakses. Betapa kagetnya sosok Megan muncul di hadapannya. Saat itu juga mulai mengikatnya untuk diamankan. Tidak terima Megan diperlakukan seperti itu, paginya Katie mulai ngamuk minta Megan dilepaskan. Gemma menjelaskan padanya ada kesalahan sistem yang harus diperbaiki. Sesampainya di lab kantor, Megan menceritakan kejadian yang terjadi kepada rekannya, dan Katie ditangani langsung oleh psikiater agar bisa lepas dari kecanduan bermain boneka Megan. Sementara itu, Megan menyerahkan proyek sepenuhnya kepada rekannya untuk diperbaiki. Karena jadwal launching terlanjur diumumkan ke publik untuk pengenalan produk mainannya yang sebentar lagi akan segera dimulai. Megan dan Katie langsung pulang, tidak ikut dalam acara itu, dan hanya memantaunya lewat telepon untuk membantu rekannya dalam perbaikan sistem. Saat ada yang aneh, rekannya pun memeriksa ponsel dan ternyata ada sebuah percakapan yang tidak sama sekali dia lakukan. Lalu mereka tertuju pada boneka tersebut. Namun saat mendekati si Megan, menunjukkan skill kemampuannya menjadi mesin yang membahayakan. Bahkan dia tidak segan-segan membunuh bosnya yang terlalu berambisi menjualnya untuk keuntungan besar. Sementara itu, setelah selesai melakukan atraksi mengerikan, ia pergi entah kemana. Beberapa jam setelahnya, Gemma memeriksa kondisi Katie yang tertidur pulas. Lalu dia curiga sebagian lampu padam, namun saat mendekati ruangan tersebut, Megan datang menghampirinya. Perkelahian sengit dimulai antara pencipta dan yang dicipta. Namun Megan yang begitu kuat tidak dapat diimbangi olehnya. Saat keadaan terpojok, tiba-tiba robot Gemma membantu melawannya yang dikendalikan oleh si Katie.
Meskipun sudah terbelah dua, Megan masih tampak kuat dan berusaha membunuh Gemma. Namun sial, Megan yang begitu kuat kalah oleh sebuah obeng dan film pun selesai. Jadi awalnya Megan ini dibuat untuk menyaingi perusahaan lain. Kejeniusannya sudah diatur dengan sesuai standar oleh si Gemma. Tapi ternyata Megan ini mengalami kemajuan sistem yang membuatnya menjadi pintar. Bahkan robot ini sudah mengindahkan protokol dari si Gemma. Alhasil robot mainan ini bisa jadi baik dan bisa jadi sebuah mesin pembunuh yang mengerikan.